Pemirsa Mozaik Islam, Islam tidak hanya mengatur tentang ibadah saja, namun juga mengatur hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Salah satunya adalah masalah haid atau menstruasi. Haid atau menstruasi adalah darah yang keluar dari rahim dinding seorang wanita yang telah menginjak masa balik. Siklus ini dipengaruhi oleh naik turunnya kandungan hormon selama 1 bulan. Dengan siklus ini, maka tubuh wanita setiap bulan siap untuk hamil. Jika tidak terjadi kehamilan, maka lapisan dinding rahim akan meluruh. Tahukah Anda pemirsa, apabila seorang wanita hamil dengan izin Allah, darah haid itu berubah menjadi makanan bagi bayi yang tengah berada di kandungannya. Dan setelah melahirkan, Allah Azza wa Jalla merubahnya menjadi air susu yang merupakan makanan bagi bayi yang dilahirkan. Masya Allah. Di dalam Al-Quran, Allah juga memberikan penjelasan tentang haid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Pemirsa, seringkali kita mendengar pendapat atau pandangan yang sudah dipercaya masyarakat di seputar persoalan haid atau menstruasi. Mozaik Islam akan merangkum beberapa kepercayaan atau mitos tersebut. Pertama, mitos bahwa wanita yang sedang haid tidak boleh memotong kuku dan rambut. Mitos ini sudah populer di masyarakat. Mitos ini muncul dari kepercayaan bahwa di hari kebangkitan nanti, semua anggota tubuh yang dibuang akan kembali. Maka jika memotong kuku dan rambut di saat haid, bagian-bagian tubuh itu akan kembali dalam keadaan najis atau tidak suci. Ini tentu saja akan menjadi aib bagi seseorang. Tahukah Anda pemirsa bahwa kepercayaan atau mitos tersebut sama sekali tidak ada dasarnya dalam Islam? Sebaliknya, Islam bahkan menganjurkan agar wanita haid dan nifas untuk selalu menjaga kebersihan, seperti mandi dan menyisir rambutnya. Dan faktanya, menyisir rambut akan dapat mencabut sebagian rambut. Dikisahkan, pada saat istri Rasulullah Aisyah menunaikan haji wada yang mendapati dirinya sedang haid, maka Rasul lalu memintanya untuk mandi dan bersisir. Bukalah ikatan rambutmu dan sisirlah, lalu masukkan ke dalam ihram untuk mengikuti haji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mitos kedua adalah wanita yang sedang haid tidak boleh keramas dengan tujuan membersihkan rambut, karena jika keramas dikhawatirkan rambut akan rontok. Sama dengan memotong kuku, mitos tak boleh keramas muncul dari kepercayaan yang salah, yakni bahwa di hari kebangkitan nanti, semua bagian tubuh seseorang akan kembali. Mitos ini juga tidak ada dasarnya, karena tujuan keramas adalah untuk menjaga kebersihan rambut dan kepala. Apa jadinya jika selama haid seseorang tidak boleh mencuci rambut? Padahal justru dengan mencuci rambut di saat menstruasi, seseorang akan bisa tampil lebih percaya diri karena merasa bersih dan wangi. Namun yang dilarang dalam Islam adalah apabila wanita tersebut mandi dengan bertujuan untuk menghilangkan atau membersihkan hadas haidnya, padahal masa haidnya masih berlangsung atau belum berhenti. Pemirsa, mitos ketiga adalah larangan mengkonsumsi minuman dingin karena dianggap bisa memperlambat haid dan menyebabkan darah membeku sehingga berakibat kista. Secara medis, mitos ini tidak benar karena siklus haid diatur oleh hormon estrogen dan progesteron, bukan karena air dingin. Selain itu, minum dan makan akan berhubungan dengan sistem pencernaan. Sistem reproduksi dan sistem pencernaan adalah hal yang terpisah dan tidak ada hubungan satu sama lainnya. Terlambatnya menstruasi bisa terjadi akibat hormon seorang wanita yang tidak seimbang. Hal itu dipicu oleh beberapa faktor fisik seperti kelelahan, stres, dan juga penyakit. Mitos keempat adalah mengkonsumsi minuman bersoda jika ingin mempercepat haid. Beberapa wanita ingin haidnya cepat selesai karena haid selalu membuat wanita tersiksa dan menghambat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Hingga saat ini, belum ada penelitian yang membuktikan kalau mengkonsumsi minuman bersoda dapat mempercepat haid. Minuman bersoda hanya dapat membuat seseorang merasa lebih segar. Meski begitu, tidak disarankan untuk mengkonsumsi minuman bersoda secara rutin dalam jangka panjang karena dapat mempengaruhi keseimbangan nutrisi dalam tubuh yang otomatis dapat mempengaruhi siklus haid.
Mitos kelima adalah larang yang tidak boleh berenang karena akan menyebabkan kemandulan. Ditinjau dari sisi medis, tidak ada hubungannya antara berenang dengan kemandulan. Namun bagi para wanita, berenang di saat masa haid harus memperhatikan pakaian dan pembalut yang digunakan. Pemirsa Mozaik Islam, selain mitos, terdapat pula perbuatan yang haram atau tidak boleh dilakukan wanita yang sedang haid. Larangan pertama adalah melakukan sholat. Para ulama sepakat bahwa diharapkan sholat bagi wanita haid dan nifas, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Selain itu, ulama juga sepakat bahwa wanita haid tidak memiliki kewajiban untuk mengqadha atau menggantinya di saat ia suci. Dari Mu'azzah, ia berkata bahwa ada seorang wanita yang berkata kepada Aisyah, "Apakah kami perlu mengqadha sholat kami ketika suci?" Aisyah menjawab, "Apakah engkau seorang haruri? Dahulu kami mengalami haid di masa Nabi SAW masih hidup, namun beliau tidak memerintahkan kami untuk mengqadhanya." Atau Aisyah berkata, "Kami pun tidak mengqadhanya." Hadis riwayat Bukhari. Larangan sholat di saat haid ternyata juga didukung oleh bukti medis bahwa gerakan sholat dapat mempengaruhi rahim yang justru menyebabkan wanita kesakitan saat haid. Larangan kedua bagi wanita yang sedang haid adalah melaksanakan puasa, baik puasa wajib maupun sunnah. Namun berbeda dengan sholat, wanita yang haid diharuskan untuk mengqadha atau mengganti puasanya setelah ia suci. Ketentuan ini berlaku untuk puasa di bulan Ramadan. Dari Mu'azzah, ia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anhu, "Kenapa gerangan wanita yang haid mengqadha puasa dan tidak mengqadha sholat?" Maka Aisyah menjawab, "Apakah kamu dari golongan haruriyah?" Aku menjawab, "Aku bukan haruriyah, akan tetapi aku hanya bertanya." Dia menjawab, "Kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat." Hadis riwayat Muslim. Selain itu, di masa haid juga dilarang untuk berhubungan intim. Meski begitu, masih dibolehkan bagi suami untuk mencumbu istrinya yang sedang haid selama tidak melakukan senggama. Lakukanlah segala sesuatu terhadap wanita haid selain jima di kemaluan. Hadis riwayat Muslim. Larangan lainnya adalah menyentuh Al-Quran. Larangan ini sebenarnya juga berlaku bagi siapapun, baik wanita maupun pria yang berhadas besar ataupun hadas kecil. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara, Lauh Mahfudz. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Quran Surat Al-Waqiah ayat 77-79. Meski tidak boleh menyentuhnya, namun para ulama 4 mazhab sepakat, umat Islam tetap dibolehkan membaca Al-Quran bagi orang yang berhadas besar maupun kecil. Allahu a'lam bishawab. Sesaat lagi, Mozaik Islam akan kembali dengan beberapa hewan yang memiliki perilaku makan yang tak lazim. Tetaplah bersama kami.
dan tidak diperintahkan untuk mengqada sholat. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, di masa haid juga dilarang untuk berhubungan intim. Meski begitu, masih dibolehkan bagi suami untuk mencumbu istrinya yang sedang haid selama tidak melakukan senggama. Lakukanlah segala sesuatu terhadap wanita haid selain jima di kemaluan. Hadis riwayat Muslim. Larangan lainnya adalah menyentuh Al-Quran. Larangan ini sebenarnya juga berlaku bagi siapapun, baik wanita maupun pria yang berhadas besar ataupun hadas kecil. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Quran Surat Al-Waqiah ayat 77-79. Meski tidak boleh menyentuhnya, namun para ulama 4 mazhab sepakat, umat Islam tetap dibolehkan membaca Al-Quran bagi orang yang berhadas besar maupun kecil. Allahu a'lam bishawab. Sesaat lagi, Mozaik Islam akan kembali dengan beberapa hewan yang memiliki perilaku makan yang tak lazim. Tetaplah bersama kami. Pemirsa Mozaik Islam, Islam tidak hanya mengatur tentang ibadah saja, namun juga mengatur hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Salah satunya adalah masalah haid atau menstruasi. Haid atau menstruasi adalah darah yang keluar dari rahim dinding seorang wanita yang telah menginjak masa baligh. Siklus ini dipengaruhi oleh naik turunnya kandungan hormon selama 1 bulan. Dengan siklus ini, maka tubuh wanita setiap bulan siap untuk hamil. Jika tidak terjadi kehamilan, maka lapisan dinding rahim akan meluruh. Tahukah Anda pemirsa, apabila seorang wanita hamil dengan izin Allah, darah haid itu berubah menjadi makanan bagi bayi yang tengah berada di kandungannya. Dan setelah melahirkan, Allah Azza wa Jalla merubahnya menjadi air susu yang merupakan makanan bagi bayi yang dilahirkan. Masya Allah. Di dalam Al-Quran, Allah juga memberikan penjelasan tentang haid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Pemirsa, seringkali kita mendengar pendapat atau pandangan yang sudah dipercaya masyarakat di seputar persoalan haid atau menstruasi. Mozaik Islam akan merangkum beberapa kepercayaan atau mitos tersebut. Pertama, mitos bahwa wanita yang sedang haid tidak boleh memotong kuku dan rambut. Mitos ini sudah populer di masyarakat. Mitos ini muncul dari kepercayaan bahwa di hari kebangkitan nanti, semua anggota tubuh yang dibuang akan kembali. Maka jika memotong kuku dan rambut di saat haid, bagian-bagian tubuh itu akan kembali dalam keadaan najis atau tidak suci. Ini tentu saja akan menjadi aib bagi seseorang. Tahukah Anda pemirsa bahwa kepercayaan atau mitos tersebut sama sekali tidak ada dasarnya dalam Islam? Sebaliknya, Islam bahkan menganjurkan agar wanita haid dan nifas untuk selalu menjaga kebersihan, seperti mandi dan menyisir rambutnya. Dan faktanya, menyisir rambut akan dapat mencabut sebagian rambut. Dikisahkan, pada saat istri Rasulullah Aisyah menunaikan haji wada yang mendapati dirinya sedang haid, maka Rasul lalu memintanya untuk mandi dan bersisir. Bukalah ikatan rambutmu dan sisirlah, lalu masukkan ke dalam ihram untuk mengikuti haji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mitos kedua adalah wanita yang sedang haid tidak boleh keramas dengan tujuan membersihkan rambut.
karena jika keramas dikhawatirkan rambut akan rontok. Sama dengan memotong kuku, mitos tak boleh keramas muncul dari kepercayaan yang salah, yakni bahwa di hari kebangkitan nanti, semua bagian tubuh seseorang akan kembali. Mitos ini juga tidak ada dasarnya, karena tujuan keramas adalah untuk menjaga kebersihan rambut dan kepala. Apa jadinya jika selama haid seseorang tidak boleh mencuci rambut? Padahal justru dengan mencuci rambut, ditinjau dari sisi medis, tidak ada hubungannya antara berenang dengan kemandulan. Namun bagi para wanita, berenang di saat masa haid harus memperhatikan pakaian dan pembalut yang digunakan. Pemirsa Mozaik Islam, selain mitos, terdapat pula perbuatan yang haram atau tidak boleh dilakukan wanita yang sedang haid. Larangan pertama adalah melakukan sholat. Para ulama sepakat bahwa diharapkan sholat bagi wanita haid dan nifas, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Selain itu, ulama juga sepakat bahwa wanita haid tidak memiliki kewajiban untuk mengqadha atau menggantinya di saat ia suci. Dari Mu'azzah, ia berkata bahwa ada seorang wanita yang berkata kepada Aisyah, "Apakah kami perlu mengqadha sholat kami ketika suci?" Aisyah menjawab, "Apakah engkau seorang haruri? Dahulu kami mengalami haid di masa Nabi SAW masih hidup, namun beliau tidak memerintahkan kami untuk mengqadhanya." Atau Aisyah berkata, "Kami pun tidak mengqadhanya." Hadis riwayat Bukhari. Larangan sholat di saat haid ternyata juga didukung oleh bukti medis bahwa gerakan sholat dapat mempengaruhi rahim yang justru menyebabkan wanita kesakitan saat haid. Larangan kedua bagi wanita yang sedang haid adalah melaksanakan puasa, baik puasa wajib maupun sunnah. Namun berbeda dengan sholat, wanita yang haid diharuskan untuk mengqadha atau mengganti puasanya setelah ia suci. Ketentuan ini berlaku untuk puasa di bulan Ramadan. Dari Mu'azzah, ia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anhu, "Kenapa gerangan wanita yang haid mengqadha puasa dan tidak mengqadha sholat?" Maka Aisyah menjawab, "Apakah kamu dari golongan haruriyah?" Aku menjawab, "Aku bukan haruriyah, akan tetapi aku hanya bertanya." Dia menjawab, "Kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa di saat menstruasi. Seseorang akan bisa tampil lebih percaya diri karena merasa bersih dan wangi." Namun yang dilarang dalam Islam adalah apabila wanita tersebut mandi dengan bertujuan untuk menghilangkan atau membersihkan hadas haidnya, padahal masa haidnya masih berlangsung atau belum berhenti. Pemirsa, mitos ketiga adalah larangan mengkonsumsi minuman dingin karena dianggap bisa memperlambat haid dan menyebabkan darah membeku sehingga berakibat kista. Secara medis, mitos ini tidak benar karena siklus haid diatur oleh hormon estrogen dan progesteron, bukan karena air dingin. Selain itu, minum dan makan akan berhubungan dengan sistem pencernaan. Sistem reproduksi dan sistem pencernaan adalah hal yang terpisah dan tidak ada hubungan satu sama lainnya. Terlambatnya menstruasi bisa terjadi akibat hormon seorang wanita yang tidak seimbang. Hal itu dipicu oleh beberapa faktor fisik seperti kelelahan, stres, dan juga penyakit. Mitos keempat adalah mengkonsumsi minuman bersoda jika ingin mempercepat haid. Beberapa wanita ingin haidnya cepat selesai karena haid selalu membuat wanita tersiksa dan menghambat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Hingga saat ini, belum ada penelitian yang membuktikan kalau mengkonsumsi minuman bersoda dapat mempercepat haid. Minuman bersoda hanya dapat membuat seseorang merasa lebih segar. Meski begitu, tidak disarankan untuk mengkonsumsi minuman bersoda secara rutin dalam jangka panjang karena dapat mempengaruhi keseimbangan nutrisi dalam tubuh yang otomatis dapat mempengaruhi siklus haid. Mitos kelima adalah larangan tidak boleh berenang karena akan menyebabkan kemandulan.